Halo teman-teman semua, berjumpa lagi dengan saya Ahmad Wildani. Selamat datang di video part 16 AWG Rex dalam ekspedisi Indonesia Timur. Tak terasa ya, sudah kurang lebih 1 bulan ini kita menikmati trip perjalanan bersama AWG Rex. Nah, di video part 16 kali ini kita akan mengakhiri perjalanan panjang ini teman-teman, dimana kali ini kita akan balik menuju ke rumah, yaitu ke Mojokerto, tetapi dengan jalur yang berbeda dengan sebelumnya atau waktu kita berangkat. Kali ini kita akan mencoba salah satu layanan kapal yang diberikan oleh Dharma Lautan Utama, yaitu dengan rute Kupang, Waingapu, Lombok, dan finish di Surabaya, dimana nantinya kita akan ada di atas kapal untuk beberapa hari ke depan. Kapal yang kita naiki kali ini pun tidak tanggung-tanggung dan berbeda dengan kapal-kapal yang kita naiki sebelumnya. Karena ini perjalanan yang cukup jauh, tentu saja kapal yang digunakan ukurannya lebih besar dan tentunya lebih mewah lagi untuk interiornya. Banyak fasilitas yang ada di kapal ini, mulai dari beberapa kamar kelas yang tersedia, ada restoran, barbershop, dan masih banyak lagi tentunya. Dan pasti dari kalian penasaran kan, kira-kira nyebrang dengan elf gini butuh biaya berapa ya? Apakah lebih murah naik kapal langsung gini, atau lebih murah secara estafet seperti berangkatnya? Nah, untuk info lebih lengkapnya, mari kita sama-sama simak videonya sampai selesai ya. Selamat. Halo teman-teman semua, berjumpa lagi dengan saya Ahmad Wildani. Sekarang hari Jumat tanggal 31 Januari 2025. Ini sekarang jam 20.44 atau jam 9 malam. Ini merupakan video kelanjutan ya jadi kemarin itu setelah dari Timur Leste, kita itu sampai kemarin dari sini itu hari Rabu teman-teman, Selasa malam atau Rabu dini hari. Nah, itu nggak ngepasin sama jadwal kapal. Jadwal kapalnya itu kebetulan untuk Dharma di Kupang ini itu seminggu sekali teman-teman, dan kebetulan ada jadwal itu di hari Sabtu pagi atau nanti pagi, nanti dini hari kita masuk ke kapal. Nah, jadi selama dari hari Rabu, Kamis, Jumat, kita ya udah teman-teman diam di sini aja, mau kemana-mana juga ya kemana gitu kan. Jadi dari kemarin kita ya di sini terus main sama orang-orang Bagong. Kebetulan ini adalah di garasinya Bagong yang di Kupang teman-teman, seperti itu. Bagong yang melayani relasi dari Kupang sini menuju ke Dili Timur Leste. Nanti kalau kalian pengen naik Bagong bisa menghubungi nomor di sini atau langsung hubungi sosial media dari Bagong juga ya. Ini kita udah merepotkan selama 4 hari teman-teman. Dan hari ini rencananya kita akan berlayar balik menuju ke Pulau Jawa atau balik menuju ke Surabaya. Rencananya nanti kita akan naik kapal Dharma Kartika 5, dimana sebelumnya kita juga belum pernah untuk naik Dharma Kartika 5 ini ya. Dan ini juga bisa dikatakan masih lumayan baru untuk rute Surabaya Kupang. Ini merupakan rute terbaru juga dari Dharma Lautan, seperti itu. Nantinya kita kemarin sih jadwalnya itu kapalnya berangkat jam 6 pagi besok. Nanti mungkin kita ya jam-jam 10 lah kita akan OTW dari sini, kemudian kita santai-santai dulu di pelabuhan sambil nunggu loading kendaraan kita ini masuk. Nah, kali ini kita akan nyebrang. Kalau biasanya kan kita naik kapal itu kan orangnya aja, kali ini kita akan bawa kendaraan ini teman-teman. Nah,
kira-kira tarifnya berapa, dan nanti kita naik di kelas apa, kapalnya fasilitasnya seperti apa. Pantengin terus videonya sampai selesai ya. Oke, mungkin habis ini kita akan beres-beres dulu, tata-tata kembali, habis itu kita OTW ke pelabuhan. Oke. Matur suwun Pol. Sorry merepotkan. Sama sih yo. Oke. Makasih Pol. Warga Jombang. Nah. Bang Ucok. Salaman lagi. Oke, warga Malang. Bang, makasih banyak, Bang. Sorry merepotkan, Bang. Salaman. Oh iya. Kak, mari Kak. Makasih banyak. Sorry merepotkan. Oh, itu jalan. Makasih banyak, Mbak. Sorry merepotkan, Mbak. Go, kiri, Mas. Oke, kita siapa nih? Kiri. Go. Maju sih. Over. Ala kiri. Yuk, Mas, sun yo. Pak, monggo Pak, Bos. Mas, sun yo. Ya Mas aku ya. Dino, petang dino Mas. Yuk, sun yo. Yuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kita sudah merepotkan teman-teman di Kupang. Tidak tanggung-tanggung 4 hari. Oh elah kalau dari Oh iya, datang berarti 6 hari. Seminggu. Wah. Tapi untung mereka baik-baik semua dan enak-enakan semua. Friendly. Nah, friendly. Semoga rezekinya dilancarkan semuanya. Diberi kesehatan dan penuh berkah. LPN-nya lancar. Nah, ini jam 21.48 kita persiapan OTW menuju ke pelabuhan. Dari sini menuju ke pelabuhan kurang lebih 40 menit sampai 45 menit sudah sampai, teman-teman. Cuman kita mau, mungkin karena kita naik kapal seperti biasa, kita mau beli aneka makanan dulu sambil nanti mau cari makan dulu. Oke. Kapalnya udah ada, teman-teman, ternyata Dharma Kartika 5. Nah, tuh kapalnya sepertinya sih belum ini, teman-teman, belum muat dia itu ya, masih parkir aja sepertinya kapalnya. Terus kita parkir di sebelah mana ini ya? Oh, itu depan sana tuh ada beberapa truk-truk yang mau nyebrang. Terus yang sebelah mana? Cek dulu. Oh, ini yang kanan. Yang tengah, ya gila, lurus. Ini ada warung-warung juga di sini. Dibuka ramdore. Tapi kita parkir dulu. Oke, teman-teman, jam 23.26 kita sampai di pelabuhan. Tapi ini tiba-tiba hujan deras, teman-teman. Jadi kita tutup dulu ini. Nanti kita lanjut videonya nanti kalau udah reda ya. Ini hujan angin, teman-teman, lihat.
Tuh, lihat hujan nih. Deras banget, tiba-tiba langsung lihat. Mana tak? Mati nih mana? Ditekan juga. Oke teman-teman, ini sekarang jam 00.48 atau jam 1 dini hari. Ini udah berganti hari, merupakan hari Sabtu tanggal 1 Februari teman-teman ya, 2025. Nah, alhamdulillah hujannya udah reda. Dari tadi hujannya itu hujan lewat seperti itu teman-teman. Dan ini tadi kita juga pindah posisi parkir, kita pindah di sebelah sini, di sampingnya kapal pas. Dan ini dia kapal yang akan kita naiki nanti menuju ke Surabaya. Untuk rute kapal ini dari sini nantinya akan mampir ke Waingapu, kemudian mampir di Lembar, dan finish di Lombok teman-teman, seperti itu. Dan pasti dari kalian juga penasaran kira-kira berapa sih harga tiket kalau kita naik kapal ini terus bawa kendaraan elf seperti ini teman-teman. Jadi kalau untuk naik kapal ini itu banyak golongan banyak golongan kendaraan. Untuk kendaraan kalian itu masuk ke golongan apa, untuk lebih lengkapnya bisa kalian cek di website dari DLU ya, Dharma Lautan Utama. Di sana lebih lengkap lagi untuk tarif-tarif berapa dan kalau penumpang berapa. Cuman kalau untuk kendaraan ini, nah ini kemarin, bentar, ini saya buka dulu teman-teman karena lumayan lupa. Nah, kalau untuk kendaraan elf ini sendiri itu kemarin harga tiket kendaraannya yang khusus kendaraan aja ya. Jadi kalau kita bawa kendaraan penumpang itu kendaraan sendiri, kemudian tiket penumpangnya sendiri. Nah, beda kalau kayak truk itu kan biasanya udah include sama penumpangnya, seperti itu. Contoh untuk kendaraan elf ini itu harganya untuk kendaraannya di 7.575.000 teman-teman. Terus kemudian ada biaya pas pelabuhan itu 435. Jadi untuk total kendaraan ini 8.010.000 rupiah teman-teman, untuk kendaraan elf long seperti ini, elf long giga ya. Kemudian untuk penumpangnya kemarin kita bertiga itu kita ambil di kelas 2 teman-teman. Jadi untuk di kapal ini ada beberapa kelas yang tersedia, beberapa kelas yang tersedia itu menyesuaikan kebutuhan kalian. Kemarin kita ambil di kelas 2 itu harganya per orang 760.000. Kemudian kali 3 total 2.280.000. Jadi untuk total minibus ini, mikrobus dan penumpangnya di kelas 2 3 orang itu 10.290.000 teman-teman. Dimana untuk harga segitu 3 orang kalau kita bandingkan perjalanan kita lewat Ngecer kemarin itu lebih hemat ini teman-teman satunya. Cuman kan kemarin biar ceritanya beda gitu ya, makanya kita berangkatnya via darat dulu, nyebrang oper-oper, transit dan lain-lain, baru pulangnya langsung full kapal seperti ini. Jadi apa ya, kapal ini bisa dikatakan kalau emang tujuannya ke Kupang daripada via darat itu lebih recommended naik kapal langsungan seperti ini teman-teman. Ya bisa kalian lihat lah di video-video sebelumnya berapa harga penyeberangannya sebelumnya, ferinya itu dimana kalau feri ke arah timur itu kan lebih mahal lagi. Nah seperti itu. Jadi untuk informasi tiket lebih lengkapnya bisa kalian cek lewat website dari Dharma Lautan Utama ya. Kalau nggak gitu bisa kalian cek lewat, kalau mungkin butuh pertanyaan bisa kalian tanyakan lewat Instagram dari Dharma Lautan Utama. Nanti di sana banyak informasi-informasi mengenai kapal ini seperti itu. Dan kemarin ini sempat dock teman-teman. Jadi ini pas kita berangkat kapalnya ini kemarin itu masih dock, dan ini jalan perdana setelah dock. Jadi sepertinya nanti interiornya sih bakalan bersih dan dan masih fresh lah. Tapi kalau Dharma Lautan Utama meskipun nggak habis dock sih biasanya tetap bersih dan fresh ya. Oke, ini sekarang jam 00.52. Ini saya agak kebelet kencing juga teman-teman. Jadi mungkin habis ini kita geser ke sana ke terminal penumpang, kita lihat-lihat terminal penumpangnya seperti apa sambil kita ke toilet dulu. Oke. Ini merupakan hari ke-15 perjalanan, jam 00.54 teman-teman. Nih. Nah, masih bersama
Mas Bolang, tos dulu Mas Bolang. Halo. Nah, masih bersama Mas Onoy. Halo. Nah, akhirnya kita perjalanan pulang ke Pulau Jawa lagi. Nah, ini untuk mobil kita. Nah, ini. Oke, ini banyak kendaraan-kendaraan juga yang mau nyebrang. Ini ada Hiace, ada truk, terus ada truk-truk besar juga. Nah, ini kemarin juga sempat ngobrol-ngobrol sama orang di Bako kemarin. Kalau ke sini arah Jawa itu kebanyakan bawa pisang, teman-teman, seperti ini. Pisang, baru baliknya nanti bawa muatan yang beraneka ragam gitu. Dan truknya di sini tuh rata-rata yang canter-canter sini tuh pakai canter HDL 136 gini, teman-teman. Canter yang ukuran besar. Kalau dari Kupang sini menuju ke Surabaya sih muatannya tidak terlalu banyak-banyak, teman-teman. Tapi kalau dari Surabaya arah Kupang lah, itu muatannya gayor-gayor biasanya. Oke, ini kita mau ke toilet dulu yuk. Kita sambil jalan-jalan dulu, kita lihat kondisi di pelabuhan Tenau ini seperti apa. Nih banyak truk-truk juga. Tuh, muatannya lumayan banyak-banyak di sini. Dan di sini tuh didominasi oleh ini, teman-teman, kalau kendaraan muatan itu didominasi oleh 3 berlian atau canter ya. Nah, kalau Isuzu itu jarang sekali. Kayak punya kita itu tambah gak ada, teman-teman, bisa dihitung jari lah. Tapi kalau yang 3 berlian Mitsubishi itu banyak banget. Dan setelah saya tanyakan kenapa kok Isuzu di sini jarang, lebih banyakan canter, itu karena masalah spare part, teman-teman. Itu mungkin udah menjadi hal yang umum lah. Kalau Isuzu kan spare partnya itu nggak bisa yang KW-KW gitu, nggak bisa diakal-akalin. Nah, itu juga menjadi PR. Nah, kalau 3 berlian Mitsubishi itu spare partnya melimpah dan bisa diatur-atur lagi, jadi lebih fleksibel di segi perawatan seperti itu, teman-teman. Makanya di sini banyakkan Mitsubishi ketimbang Isuzu. Kalau Isuzu Elf malah nggak ada kemarin, teman-teman, bisa dihitung jari lah. Itu ini bisa kalian lihat Isuzunya cuman berapa. Itu pun mungkin plat Jawa ya. Tuh, yuk kita menuju ke terminal penumpang dulu. Kita cari toilet dulu. Oke, kita OTW cari toilet dulu, teman-teman. Dan ini ada beberapa penumpang juga. Nah, ini kalau penumpang masuknya lewat sini ya. Ini yang nunggu jadwal kapalnya bisa naik, kita bisa naik ke atas. Mana toiletnya ya? Kita lewat sini deh. Ini masih kelihatannya masih baru juga, terminalnya masih baru direnovasi. Dulu nggak seperti ini. Dulu waktu saya naik Pelni dulu masih proses dulu. Tuh tiket. Toilet gimana nih? Kita jalan dulu sebelah sana ya. Nih lumayan ramai sih, cuman nggak ramai-ramai banget untuk penumpang pejalan kakinya. Tapi kalau kendaraannya nanti sih bakalan ramai, teman-teman. Oh, itu pojok itu toilet tuh. Yuk kita jalan kaki dulu. OTW ke sana dulu. Oke, teman-teman, kita habis dari toilet di sini, toiletnya di paling ujung. Dan di sini tuh langsung laut kan sampai ini. Nah, kalau siang di sini itu nantinya kita bisa naik kapal perahu gitu menuju ke pelabuhan, menuju ke Pulau Semau, teman-teman, di sana. Dimana di sana itu ada salah satu destinasi wisata yang cukup terkenal, yaitu Pantai Liman, teman-teman. Kita udah pernah ke sana. Videonya bisa kalian cek di sini ya. Itu pernah dulu. Udah berapa tahun yang lalu ya? 1 tahun apa 2 tahun yang lalu gitu, teman. Naik perahu lewat sini, nyebrang bawa motor. Gitu. Oke, kita lanjut lagi. Nah, ini ada beberapa penumpang yang lagi foto-foto perpisahan, teman-teman, dengan keluarganya. Tuh, seperti ini. Ini untuk penumpangnya masih di luar. Kalau masuk belum bisa, masih dikunci, teman-teman. Kita lihat dari depan sini deh. Nah,
Oke, dan untuk di Kupang ini sendiri itu ada 2 pelabuhan yang tersedia teman-teman. Dimana kalau kita kemarin dari Larantuka menuju ke Kupang, kemudian Kupang ke Rote, itu pelabuhannya tidak ada di sini, melainkan ada di pelabuhan Sungai Bolok di sebelah sana. Jadi pelabuhan sini masih lurus ke arah sana, ya kurang lebih 3 kiloan lah teman-teman. Jadi antara pelabuhan kapal feri dan kapal penumpang yang ukuran besar-besar seperti ini tuh dipisahkan teman-teman. Kalau di sini itu untuk kapal dengan ukuran-ukuran yang besar seperti DLU ini, kemudian Pelni itu juga dari sini. Terus di sana juga, di sini juga ada kapal cepat juga teman-teman, pelabuhan kapal cepat juga di sini gitu. Dan kalau di bagian sana yang tengah-tengahnya antara pelabuhan sini sama Sungai Bolok itu ada pelabuhan Peti Kemas. Jadi lokasinya berbeda-beda ya gitu. Nah, ini jam 1.57. Ini udah ada kendaraan yang masuk teman-teman. Tuh kendaraan pertama yang masuk. Nah, ini habis ini ada ini persiapan masuk juga. Sindo Express. Tuh masuk tuh. Tadi banyak muat pisang ya. Ini mungkin yang didahulukan ini kendaraan yang besar-besar dulu, biar parkir di bawah dulu teman-teman, buat pemberat itu mungkin teman-teman, pemberat bawah dulu. Kalau bawahnya udah oke, ditata berat, baru yang lantai 2 dipersilahkan naik. Soalnya untuk kendaraan kita ini masuknya nanti parkir di lantai 2 teman-teman gitu. Mungkin ya itu perkiraan saya saja, saya mengarang kalau di logika gitu mungkin. Jadi yang berat-berat ditaruh bawah dulu buat pemberat dulu. Kalau langsung atas kan gak seimbang nanti ya. Jam 3.25 ini armada kita udah persiapan masuk teman-teman. Lewat sini. Ini truk-truknya udah habis sih teman-teman, apa belum ya? Apa masih ada cuman belum datang? Ini armada kita persiapan masuk. Oke, kita video dari sini nih. Detik-detik masuk kapal. Kendaraan kecil juga udah mulai masuk teman-teman. Nah kalau naik kapal dengan ukuran besar gini enaknya ininya landai teman-teman, nggak gasruk-gasruk terus nggak goyang-goyang gini ya. Kalau naik ferry kemarin kan kayak goyang-goyang gini karena emang ukuran kapalnya tidak terlalu besar. Kalau ini kan ukurannya besar jadi aman teman-teman gitu. Kita mulai masuk ke dalam kapalnya. Oke, nih tadi elfnya parkir di mana ya? KM Dharma Kartika 5. Nah, jadi tadi yang dimuat itu yang bawah-bawah dulu teman-teman, biar muatannya berat dulu gitu. Nah ini kan udah berat, baru
yang atasnya. Sepertinya sih kendaraan kita ada di dek 2 teman-teman, di dek atas ini. Jadi kita lihat dulu sambil kita siap-siap barang-barang bawaan juga yang diturunin dari kendaraan. Kan itu ada beberapa apa ya, ya peralatan-peralatan lah. Kita naik di sini dulu. Ini habis dok juga bersih sepertinya nih. Kinclong banget ya Cat. Nih muat pisang yang banyak dari tadi teman-teman. Asli banyak banget pisang ini. Pisang NTT. Kok nggak dipasin ininya ya? Nah, harusnya dipasin ini loh. Mana nih elfnya? Di pojok sana elfnya. Jauh banget. Punya kita di sebelah sana pojok banget. Lumayan jauh juga nih jalannya ini. Jadi kalau biasanya yang dek bawah ini untuk kendaraan yang muatan berat yang besar-besar gitu. Terus yang dek 2 ini buat yang dek 2 bagian belakang. Nah, terutama yang bagian belakang ini buat kendaraan yang berat karena biar kapalnya gini. Nah, kalau yang berat taruh depan ntar gini teman-teman. Makanya yang depan itu kan kendaraan ringan-ringan semua, HIS dan kawan-kawannya itu. Cuman kok punya kita di belakang ya. Kita angkut tas-tas yang isi baju dan kawan-kawannya yang untuk kita bawa naik ke atas untuk 3 hari ke depan. Yuk kita siap-siap dulu. Pas ini Bi nggak bisa masuk ini. Kita ambilin barang-barang semua ini, udah sarung dan kawan-kawan, jaket. Kita bawa boneka ini buat tidur. Oke, ini udah lihat. Nah, dan di sini itu juga kalau penataan di kapal ini menyesuaikan dengan tujuan kita. Makanya ternyata setelah saya ingat, punya kita ini di paling belakang pojok karena punya kita tujuan Surabaya. Jadi turunnya yang terakhir ya. Nah, ini berarti Surabaya ini. Tuh depan itu mungkin yang tujuan ke Waingapu, kalau nggak gitu yang ke Lombok gitu teman-teman. Oke, kita masuk lewat sini. Adem. Kita laporan ke lobi dulu untuk menuju ke kamar kelas kita. Kelas kita isinya 4 orang, semoga aja nggak ada tambahan penumpang lain. Semoga. Oh, mang lo nak lift rek. Lah pemonggah tangga ya. Tadi ada liftnya padahal. Itu tadi kita kok lewat tangga ya. Ruang informasi. Sini. Hai. Sekilas kapalnya cakep ya, keren. Keren nih. Yuk kita laporan dulu di depan itu. Ini ada restoran dan kawan-kawannya. Besok kita lihat secara lebih lengkap lagi ya. Oke. Dua isinya ada 4 bed. Jadi nanti digabung dengan 1 orang lagi kalau ada ya. Bisa dibantu jaminan kunci 100.000. Oke, habis ini kita langsung teman-teman nih. Diantar kemana nih ruangannya? Kita lihat aja nanti ya, diantar kemana. Oke mas, makasih mas. Nah, semoga tidak ada tambahan orang. Mantap mas. Ngapain dhuwur ya? Oke teman-teman, ini jam 3.57 kita udah ada di tempat kita yaitu kamar kelas 2. Seperti ini teman-teman sekilas. Nah sekilas aja. Nanti kita lihat secara detail nanti dulu ya. Saya mau istirahat dulu. Nanti kita lihat cara detik-detik kapan berangkat. Infonya sih berangkat jam 7 gitu.
biar maboknya hilang. Dan tadi di sini kan kita kan 3 orang. Nah di sini udah ada orang baru teman-teman di sini, dan orang random ya, orang yang tidak kita kenal di sini. Gitu. Ini barang bawaannya. Kerasa banget ini. Ya Pak, muntah dah. Muntah? Iya. Lanjutin. Wis mari muntah. Wis tapi yo gak iso metu akeh. Ijek mlebu kae. Ketahuan. Nih, goyang-goyang. Nih, lihat teman-teman. Lumayan sih ini. Dan untuk makanan kita tadi ini teman-teman. Mas Bolang yang udah makan. Ini ada nasi. Apa sama ikan? Daging nggak ini sama? Ini itu jerawan sapi. Sama ikan sama sayur. Sama minum fit ini. Fitnya yang kecil. Oh iya, fitnya yang ini. Halo teman-teman semua, selamat sore. Ini sekarang jam 16.48 atau jam 5 sore. Alhamdulillah ini udah mulai reda teman-teman, tidak seperti tadi. Wah, kalau tadi itu goyangannya lumayan berasa. Dan yang mabok itu juga tidak saya aja. Saya sih nggak mabok, cuman kayak ya nggak enak lah. Maksudnya kalau dibikin banyak gerak nanti pusing. Jadi saya dari tadi memilih berdiam diri, dan tadi saya pindah ke bagian belakang di sini teman-teman. Nah, di bagian belakang sini, ini mungkin juga tips buat kalian kalau kalian ngerasa puyeng atau gimana. Itu kalau bisa keluar lihat lautan kena angin gini, terus kalau bisa naik kapal gini pindah di posisi paling belakang. Dek yang paling bawah bisa diakses penumpang, karena kan kapalnya gini. Nah itu nggak seberapa kerasa. Kalau yang di depan ini, wah kerasa banget teman-teman. Oke, kita kan tadi belum jalan-jalan di kapal ini ada apa saja. Mungkin habis ini kita jalan-jalan dulu, kita sedikit keliling-keliling. Kira-kira di kapal Kartika 5 ini ada fasilitas apa saja ya. Oke teman-teman, ini jam 16.50. Nih Mas Bolang sama Mas Yana di sini. Yuk kita keliling-keliling dulu di kapal ini, kira-kira ada fasilitas apa saja. Kita mulai masuk dari sini teman-teman. Ini dek setara dengan ruang informasi. Nah, ini para penumpang lainnya juga udah pada melek. Kalau tadi pada tidur semua teman-teman karena goyangannya lumayan kerasa. Nah, baru masuk di sini ada ruangan karaoke, di mana untuk ruangan karaoke ini berbayar teman-teman, dan harus booking dulu ke ruang informasi sana. Ini lagi nggak ada yang main, lihat tuh. Ada yang karaoke rame-rame itu yang di dek atasnya ini nanti gitu. Dan ini untuk gangway-nya, lihat cakep banget ya gangway-nya. Wah, mewah. Ini ada ruang ibu menyusui. Wah, kita nggak boleh masuk kalau di sini ya. Nah, oke, ini ada kamar kelas 2. Kamar kelas 2 ya sama kayak yang di tempat kita itu sih teman-teman. Nih, cuman kalau di sini kelas 2-nya nggak bisa lihat laut karena posisinya di tengah. Cuman yang di sini enaknya bagian belakang, jadi nggak seberapa kerasa. Untuk detail kamar kelas 2 fasilitasnya apa saja kita lihat nanti ya. Oke, kita geser ke sini. Ini ada toilet pria, toilet wanita. Yuk kita lihat toiletnya deh. Oke, toiletnya seperti ini teman-teman. Toiletnya bersih ya. Tuh, bisa kalian lihat sendiri. Nih. Oke.
Untuk toilet hampir sama antara toilet sini dan toilet lainnya yang umum ya, itu hampir sama. Nah kalau tadi toilet, ini ada kamar mandi. Jadi ini dikhususkan untuk mandi ya. Saya belum lihat sini, yuk kita coba lihat. Ini dilepas apa dipakai ini? Oh seperti ini teman-teman. Nih lihat. Dan di sini ada beberapa loker juga untuk nyimpan barang bawaan kalau ditinggal mandi. Ini ada yang mandi. Wow, ini kalau difungsikan bisa berendam sambil view laut ya. Ini untuk ruang mandinya teman-teman. Nah itu ada showernya. Seperti ini. Oke, setelah kamar mandi di sini tadi, nah kita geser ke bagian sini. Nah di sini ada lift dan tangga darurat, dimana kita kemarin naik itu dari sini teman-teman, untuk naik dari dek kendaraan kemarin. Nah itu. Terus di sini ada semacam kafetaria, swalayan. Tuh, ini ada ruang baca. Nih ruang baca, buku-bukunya. Seperti ini untuk ruang bacanya teman-teman. Samping ini swalayan yang menjual beraneka minuman dan makanan. Kita lanjut lagi teman-teman. Nah di sebelah kanan kita ini ada yang sedikit unik. Nah dimana di kapal ini ada barbershopnya. Tuh, jadi kalian bisa cukuran di sini teman-teman. Nih barbershop nih, ada jadwal operasionalnya juga dari jam 8 sampai jam 1, kemudian dari jam 4 sampai jam 9 malam. Oh ini lagi jeda ini, harusnya enggak sih ini, cuman lagi nggak ada yang cukur mungkin ya. Terus untuk tarifnya, nah ini promo opening, promo dan potong dan cuci 30.000. Kalau untuk warna rambut 50.000 teman-teman. Ini untuk harga barbershop di Dharma Kartika 5 ini. Terus di bagian sini ada smoking area, jadi kalian bisa udut di sini untuk yang para perokok. Oke, setelah di sini ada barbershop teman-teman, di sebelah kanannya, di sebelah sini ini ada restoran Walagiri. Nah seperti ini untuk penampakan restorannya. Nih, lumayan luas dan nyaman sih teman-teman. Oke, dan banyak beraneka ragam makanan juga yang dijual di sini. Untuk makanannya apa saja besok deh, atau nanti malam kita coba makan-makan ya di sini gitu. Tadi udah makan sih saya, sebenarnya makan rawon tadi saya. Cuman pasti nanti malam lah, kalau kayak gitu besok pagi kita pasti jajan lagi. Seperti ini untuk penampakan di restorannya. Oke, kita geser lagi ke sebelah sini deh. Nah, di sini ada musola teman-teman, dimana untuk kita beribadah ada di sini. Untuk tempat wudhunya bisa masuk lewat situ tadi, tempat area potong itu tadi. Nah, kita intip dikit ya untuk musolanya. Oh, kita intip lewat sana aja deh, lewat tempat wudhu yang belakang ini. Lewat sini. Nah ini. Oke, di sini ada tempat wudhunya, wudhu pria, dan di sini ada musolanya untuk sholat. Oke teman-teman, seperti itu tadi untuk musolanya. Kita lanjut lagi. Nah kita lanjut di sini. Bentar. Oh ini yang restoran tadi teman-teman, jatuhnya restoran tadi yang kalau misal kita keluar lewat sini tembusnya di sini tuh restorannya. Dan ini ada daftar menu untuk makanan yang kita dapat saat naik kapal ini. Nih untuk menu pagi nasi kari ayam dan kawan-kawannya, makan siang, makan malam gitu. Ini untuk menu makanan di
Kartika 5 ini, dimana kalau kita naik ini itu dapat free makan sehari 3 kali teman-teman. Gitu. Menunya ganti-ganti ya. Dan di sebelah sana ada tempat informasi di mana kita tempat nukerin tiket kemarin ya. Dan untuk kemarin kalau kita di kamar kelas itu ada deposit 100.000 di tempat informasi itu teman-teman. Itu kita lanjut lagi yuk. Kemana lagi nih? Coba geser ke sini deh. Ini toilet. Ini sih pintu keluar menuju ke dek kendaraan teman-teman ini. Kalau ini ya, menuju ke dek kendaraan ini. Oke. Ini toilet wanita dan di sana itu ada kamar kelas 2 dan kamar kelas 3. Untuk fasilitas kamar kelasnya kita lihat di kamar kita nanti. Gitu. Ini ada denahnya juga. Wah, besar ya. Oke, kita lanjut berkeliling lagi. Kita coba naik yuk. Naik ke tangga atas. Tapi kita coba geser ke sini dulu. Ada apa di bagian sini? Oh, ini ada kamar kelas 2 sama kamar kelas 3. Untuk masuk di lorong ini. Yuk, sekarang coba kita naik ke atas teman-teman. Kita naik ke bagian atas. Tangganya keren ya, lihat. Cakep banget. Tuh. Dan untuk kamar kita tadi kan di sana ya, untuk kamar kita. Kita kalau ke toilet itu muter sini. Toiletnya di sini untuk yang pria, teman-teman. Yang di sebelah sana itu toilet wanita soalnya gitu. Oke, kita coba naik lewat sini deh. Untuk toiletnya sama dengan yang kita lihat pertama tadi, bentuknya dan penataannya juga sama, kebersihannya juga sama. Ini ada apa nih? Oh, ruang tidur ekonomi ini teman-teman. Kita geser sini dulu. Di sini ada tempat nge-charger gratis. Tuh. Jadi kalian yang mungkin ekonomi bisa nge-charger di sini ya. Charger gratis. Di sini ada kamar VIP, kamar kelas 2 dan kamar kelas 1. Nah, di dalam sini. Tuh lorongnya. Oke. Kita lihat di sini ada apa nih? Oh, di sini bisa keluar teman-teman. Nih lihat. Di bagian samping gini. Oh, ini masuk ekonomi, bisa keluar lewat sini teman-teman. Kita coba masuk di ruang ekonomi tidur deh, penasaran saya. Kita ke ekonomi tidur nih. Skui. Tuh, kalau orang naik kapal ini identik dengan barang bawaannya yang banyak gini ya. Nih ruang ekonomi tidur 1 sampai 38. Gini ada penomorannya, ada namanya nih, Waingapu. Oke. Ruang ekonomi tidur. Coba kita masuk yuk. Lem. Oke, jadi ruang ekonominya bisa keluar langsung di bagian samping ini. Seperti itu tadi teman-teman, kurang lebih untuk di ruang ekonominya. Nih, kita mau menikmati momen sunset juga nih di perjalanan kali ini. Ini udah jam 17.11 tapi wita ya. Nah, mungkin sunsetnya nanti bakalan cakep di 5:30 lah, kalau kayak gitu jam 6 teman-teman. Oke, seperti ini untuk di balkon ruang ekonomi. Nah, kita geser kalau ke atas ini ke mana ya jatuhnya ya? Oh, ke atas ini ke yang tembus kafetaria belakang. Ntar aja deh.
Oke, seperti ini. Oke, kita coba masuk lagi. Kita lewat ruang ekonomi lagi, teman-teman. Oke, jadi seperti ini untuk di ruang ekonomi. Kasur atas bawah ini ya, atau tidur ramean, teman-teman. Kita izin melintas. Nah, tembusnya sini lagi. Oke, kita geser ke sebelah sana ya. Tadi kita belum lihat yang sebelah sana, teman-teman. Kita tadi masuk di mana ya? Kalau untuk ruang pengemudi sama kayak ekonomi tadi, teman-teman. Kasur atas bawah gitu. Toilet sama sih kalau toilet. Toilet kamar kelas 2. Oh, udah ini mentok ini. Nah, udah buntu. Ini tempat kamar kelas 2. Oke, kita balik lagi. Lewat sini lagi ke sana. Yuk. Kita keluar. Nah. Oke, seperti ini teman-teman. Udah kita balik di sini lagi ya. Di tangga tadi. Nah, kalau tempat kita masuk di sini kelas VIP, kelas 1, kelas 2 ini. Cuman nanti aja deh, untuk kamarnya kita lihat lebih lengkap nanti ya. Nih, kita masuk di sini. Oke, di sini ada tempat untuk berduduk-duduk santai. Dan ada miniatur, dan ada ini seragam dari DLU juga. Nih, keren ya untuk tempat berduduk santai. Dan di sepanjang jalan ini banyak kursi dan meja untuk kita santai-santai sambil view laut. Nah, ini ada tempat bermain anak-anak juga. Oke, nih. Syahdu ya, duduk sini sambil view laut. Bentar, saya ada yang salvok, teman-teman. Salvok sama miniaturnya. Ini lihat, kita lihat ya. Nih teman-teman, untuk miniaturnya keren ya. Nah, jadi di atas nanti itu juga ada lapangan futsal, teman-teman. Kita lihat nanti ya. Keren ya miniaturnya. Kurang lebih seperti itu tadi untuk beberapa fasilitas di bagian interior yang ada di kapal Dharma Kartika 5 ini, teman-teman. Dan karena ini udah jam 17.02, udah mendekati momen sunset, jadi habis ini kita OTW keluar dulu, kita nikmati momen sunset bersama Kartika 5 ini. Nanti baru ntar malam lah, ntar kita lanjut. Ada beberapa fasilitas yang belum kita lihat, terutama di bawah sini bagian belakang. Itu ada tempat fitness, ada tempat karaoke juga di bagian atas, live music. Nah, nanti kita lihat lagi ya. Oke, sekarang kita OTW keluar dulu, kita menikmati momen sunset di bagian luar dulu ya.